dia memang ngelakuinnya dengan enjoy. Dia ngelakuinnya bukan karena paksaan, bukan karena perintah gitu ya atau keharusan gitu, tapi dia ngelakuinnya, ini kuncinya nih, dia enjoy. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara di Kata Tarot. Kali ini saya mau bahas tentang seorang yang lagi viral karena lagi diperbincangkan nih oleh banyak orang. Namanya Ghazali. Orang lebih kenal dengan Ghazali Everyday. Mungkin di antara kalian ada yang ngikutin atau malah belum ada nih, belum ada yang tahu dia siapa. Jadi Mas Ghazali ini dia tuh konsisten bikin foto selfie bertahun-tahun di NFT, di non-fungible token. Jadi di sana sebenarnya banyak yang bisa dijual. Biasanya tuh selain karya seni ada juga tentang kayak lagu gitu ya, karena jadi lebih ke hubungannya dengan seni kebanyakan, meskipun nggak semuanya itu gitu ya. Nah, di sini saya mau lihat sebenarnya dia itu pas mulai awalnya gimana sih gitu ya. Apakah emang dia niat gitu ya, dia niat untuk benar-benar ngejual dan menghasilkan atau enggak gitu. Coba kita lihat ya. Kalau ngelihat dari sosoknya, dia memang tipikal yang kreatif, tipikal yang nggak bisa diem, tipikal yang senang nyoba-nyoba hal baru. Jadi itu yang awalnya memang dikerjain sama dia gitu. Dia suka sesuatu yang baru gitu ya, dia kreatif, gitu. Dia senang. Terus setelah itu, di sini saya ngelihatnya juga dia punya sosok atau punya seorang yang cukup dekat dengan dia yang bisa support dia gitu. Bisa jadi orang tuanya. Jadi di sini lebih ke hubungannya darah soalnya. Nah, terus kenapa bisa sampai booming seperti itu gitu? Kita lihat lagi. Kelihatan juga di sini adalah dia melakukan pekerjaannya itu secara terus-menerus, secara konsisten. Jadi berulang gitu. Jadi berulang. Dia nggak tahu ujungnya apa, tapi dia hanya melakukannya berulang. Oh, pantesan namanya Ghazali Everyday. Karena bisa jadi memang yang dia lakukan benar-benar everyday. Jadi dari tahun 2017, di mana waktu itu emang NFT lagi booming karena ada gamenya terus dimainkan gitu ya. Jadi dia mulai konsisten untuk ngelakuin posting-posting fotonya dia itu dari tahun 2017 gitu. Dan itu dilakukannya tiap hari. Jadi tadi ada kartu yang memang menunjukkan konsisten. Nah, terus apakah di pertengahan gitu dia nggak ngerasa bosen gitu ya, nggak ngerasa ini gitu? Di sini ada magician di mana memang dia tahu kalau segala sesuatu tuh sebenarnya bukan yang tiba-tiba aja gitu, bukan yang magic aja gitu. Jadi dia memang ngelakuinnya dengan enjoy. Dia ngelakuinnya bukan karena paksaan, bukan karena perintah gitu ya atau keharusan gitu, tapi dia ngelakuinnya, ini kuncinya nih, dia enjoy. Oke. Nah, setelah itu kenapa sebenarnya apa yang bikin kok orang jadi tahu gitu ya soal dia gitu. Coba lagi.
lagi, kita lihat ada tent perayaan. Di sini kelihatan kalau namanya orang sekitar, orang-orang sekitar yang belum tentu juga kenal sama dia sebenarnya, orang-orang sekitar itu ngasih support. Mereka bikin supaya nih gimana orang ini gitu ya, dengan konsistennya, dengan lucunya gitu ya, dengan artnya di sini tuh ya tadi ya, meme atau fotonya dia yang setiap hari dia posting itu mendapat respon dari komunitas, dari sekitarnya. Jadi dukungan dari komunitas itu juga penting. Nah itu yang bikin dia jadi terkenal. Jadi ada aja gitu yang tahu-tahu beli fotonya. Jadi kalau ngelihat di sini, nah baru akhirnya menghasilkan Seven of Coin nih, gitu. Jadi apakah tujuan dia awalnya duit? Enggak. Dia hanya sekedar tadi dia orang yang kreatif, dia melakukannya secara terus-menerus, secara konsisten bertahun-tahun. Kenapa saya bilang bertahun-tahun? Karena mulai dari 2017 sampai 2021 itu dia melakukannya setiap hari. Makanya sampai fotonya itu jadi 900 lebih, 933 kalau nggak salah. Nah itu bener-bener yang dia posting gitu tiap hari. Dan nggak ganti itu maksudnya bukan berarti nggak ganti background atau nggak ganti bajunya ya, tapi selfie-nya tuh nggak yang ganti gaya gitu, nggak, udah kayak foto ini aja gitu, pas foto aja gitu, standar, nggak pakai senyum, nggak pakai melotot, nggak pakai mimik sedih, tapi ya udah biasa aja gitu, standar. Nah itu yang jadi ciri khasnya. Nah jadi tadi kalau ngelihat dari apa kata tarot, memang dia melakukannya sama sekali nggak ada unsur komersil, nggak ada unsur cari duit, tapi lebih ke karena kreativitas dia aja, dia nyari wadah, dia nyari tempat untuk gitu nyalurin ininya dia gitu, hobinya dia. Jadi tadi dia akhirnya masukin ke NFT yang menurut dia juga belum banyak yang ini gitu ya, yang tahu. Jadi dia naruh di situ. Dan tadi unsur dukungan dari komunitas itu sendiri juga penting. Nah itu yang bikin jadinya pelan-pelan bisa ada yang beli dan ya tadi yang beli itu nggak main-main loh. Yang beli itu bisa dari luar negeri juga loh. Nah itu juga mengajarkan kita bahwa sebenarnya teknologi sekarang nih, zaman digital nih memang harus dimanfaatkan benar-benar. Supaya apa? Tadi yang positif ya. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan hal yang positif gitu. Jadi tergantung kitanya mau dibawa atau mau dipakai untuk yang negatif atau enggak, itu pilihan. Tapi sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan untuk menghasilkan hal-hal yang positif. Nah, karena konsistennya dia, itu yang akhirnya mendatangkan rezeki buat dia, mendatangkan keuntungan buat dia. Gitu. Jadi tadi buat kalian gak ada salahnya untuk mulai berpikir kreatif, karena selama kita bisa konsisten, bisa disiplin, kita menjalani proses, itu gak ada yang gak mungkin. Gitu. Demikian tadi kata tarot untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.